Saudara yang diberkati, Shalom. sekali lagi shalom. Haleluya. Boleh angkat tangannya yang diberkati Tuhan pagi hari. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari. Mari kita satukan hati dan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami masih ada dalam keadaan yang baik. Kami boleh beribadah di tempat yang nyaman. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau persembahkan yang terbaik, yaitu tubuh, jiwa, roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, selidiki hati pikiran kami, selidiki seluruh kehidupan kami. Kalau masih ada dosa pelanggaran kami buat, ampuni kami. Kuduskan seluruh kehidupan kami Bapa, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa tempat ini Kau basuh dengan kuasa darah-Mu, kuduskan dengan kuasa darah-Mu Tuhan, tutup bungkus Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Dan kami berdoa jika ada pekerjaan kuasa jahat, ada roh-roh jahat yang mau mengganggu ibadah kami, yang mau mengganggu hati dan pikiran kami bersatu berdoa di dalam nama Yesus. Kami patahkan kuasanya oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini melawat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Dan kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sementara dalam perjalanan mereka. Tuntun langkah mereka, tibakan di tempat ini dan tidak kurang suatu apapun. Dan kami boleh sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah jadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersekutu dengan Tuhan pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebab kita percaya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Dan kita percaya pagi hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan saat Tuhan ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa ada sukacita, ada berkat Tuhan yang melimpah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sebab Tuhan hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Tuhan hadir di bait kudusnya. Amin. Saat umat mencari wajahnya, katakan berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya.
senang hatinya. Katakan berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Katakan Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baikmu dan esungku menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu. Oh, memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baikmu dan esungku menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, katakan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, amin. Hadirat kudusmu penuhi baikmu dan esungku menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Cuma Tuhan saja katakan memenuhi setiap hati kami yang haus dan menghamparakan Engkau Tuhan. Hadirat-Mu penuhi setiap kami dan esungku menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Lebih semua lagi katakan hadirat-Mu. Hadirat
Mari berseru panggil nama Yesus. Yesus, kami berseru Tuhan, kami panggil nama Yesus. Yesus, 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 sumber kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Berkasih jiwa kami, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami berseru Tuhan, Kau Tuhan keselamatan kami, Kau Tuhan kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari tetap dalam hadirat Tuhan sehingga kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Sebab tanpa Tuhan kita tidak mampu menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak akan kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Ya Allah, Shikaya, ya Allah, Shikaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Katakan haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Katakan haleluya, 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 haleluya. Mari buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Sembah Tuhan, sembah Dia Raja di atas segala raja. Haleluya, 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 haleluya.
kita katakan amin. Haleluya. Saudara diberkati, amin. Haleluya. Katakan samping kiri kananmu, hari ini adalah hari yang terbaik. Amin. Haleluya. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, ujianku takkan terhentikan.
hari ini adalah hari yang terbaik, Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara masih siap memuji Tuhan? Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang saya dahsyat. Sebab Yesus kekuatan kita. Amin. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan terkalahkanku. Dengan iman saudara katakan, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan lewati. Sebab Yesus, sebab Engkau sertaku. Katakan dengan iman saudara. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh siapa? Haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, segala dinyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Sama-sama katakan, Yesus, Yesus kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan terkalahkanku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan iman saudara. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesus. Haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa. Amin. Segala dinyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Haleluya. Segala dinyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Silakan ikut kembali jemaat yang dirahmati Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan, karena kita percaya bahwa dalam setiap langkah kehidupan kita selalu perlukan firman Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami selalu perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami, Engkau yang kami andalkan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalammu.
katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu, dan kami percaya Engkau Tuhan, ku percaya Engkau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu, dan kami percaya Tuhan, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
satu-satunya juru selamat kami. Engkau tidak pernah mengecewakan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kehidupan kami selalu memerlukan Engkau, Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan boleh berikan bagi setiap kami. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami. Kami yakin dan percaya Bapa di surga, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu membawa kuasa memulihkan setiap keadaan kami. Bapa di surga, tiba saatnya kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan menilik setiap hati kami. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid yang mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami berdoa sambut firman-Mu. Jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan sehat? Sehat, masih kuat? Oke, kalau begitu mari kita berdiri baca firman Tuhan. Haleluya. Kita baca firman Tuhan Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Baca dengan suara yang nyaring Bapak Ibu jemaat Tuhan. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita semua tahu akar adalah penentu dari kekuatan suatu tumbuhan atau pohon. Kekuatan sebuah pohon bukan hanya ditentukan dari keindahannya, daunnya, ya, tidak hanya ditentukan oleh itu, melainkan ditunjang oleh akar yang kuat. Percuma daunnya indah, looknya indah, tapi akarnya tidak kuat, keindahan itu hanya akan bersifat sementara. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika sebuah pohon berakar dengan kuat, maka ia akan dapat bertahan, tidak mudah tumbang, dan tetap kokoh berdiri. Di sini ada yang suka koleksi tanaman, ibu-ibu nih yang suka koleksi tanaman. Ya, sempat viral kemarin dan sempat heboh ya masa-masa pandemi COVID-19 kemarin. Ibu-ibu jadi hobi menanam tanaman ya. Ada istilah mama-mama lebih sayang tanamannya dibanding anaknya. Ya, jadi dia lebih sayang dulu tanamannya, dia kasih makan dulu tanamannya, baru kasih makan anaknya. Seperti halnya mama-mama lebih sayang Tupperware-nya dibanding anaknya. Ya, itulah candaan-candaannya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, begitu pula di dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Kekristenan yang berkualitas tidak dinilai dari seberapa lamanya kita menjadi orang percaya. Sebab yang terpenting, apakah kita sudah berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam iman percaya kita terhadap Yesus Kristus. Ada yang petobat baru di sini, sudah lama semua, sudah 10 tahun. Bagaimana akar kita selama ini? Bagaimana proses pertumbuhan kita selama ini? Dan bagaimana buah kita selama ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Kita sudah memasuki tahun 2024, tapi hidup kita masih begitu-begitu saja. Mesti dipertanyakan, apa yang terjadi dengan diri saya? Jangan salahkan pendeta kita, jangan salahkan hamba Tuhan kita. Hidup-hidup kita begini-begini saja, tapi tidak ada perubahan. Jangan selalu salahkan keadaan sekitar kita. Faktor X jangan selalu salahkan, tapi kembali kepada diri kita. Tuhan merindukan setiap umatnya untuk selalu bertumbuh, semakin kuat, menjadi dewasa di dalam Dia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bukan lagi anak-anak Bapak Ibu jemaat Tuhan.
yang selalu mau diberikan firman Tuhan yang indah-indah, yang menyegarkan telinga. Tidak selalu firman Tuhan harus disukai oleh telinga kita, Bapak Ibu Jemaat. Firman Tuhan juga harus menegur setiap kita. Pernah ada ibu-ibu di salah satu gereja ya di kampung saya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dan saya juga sakit hati mendengarnya. Dia ngomong gini, pendeta itu kalau khotbah saya suka ngantuk, saya tidak suka cita. Saya sebagai pelayan firman Tuhan juga saya merasa tersinggung. Loh, ibu ini ngomong gini di depan saya lagi, yang pelayan firman Tuhan. Semua hamba Tuhan dia protes. Semua hamba Tuhan dia protes, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Apakah pendetanya salah? Tidak. Saya berpikir pada saat itu bukan pendetanya yang salah, ibu yang salah. Semua orang disalahkan. Kalau tidak sesuai dengan keinginannya, firman Tuhan yang didengarkan pada saat itu, dia salahkan ke pendeta. Ya, itulah proses pertumbuhan dia, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ya, kita perlu berakar di dalam Kristus agar kehidupan kita tidak mudah goyah serta menjadi kuat di tengah situasi apapun, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Nah, untuk dapat berakar dalam Tuhan, kita perlu senantiasa apa? Mendekatkan diri, merenungkan firman Tuhan. Kita simpan firman Tuhan, tidak hanya kita simpan, tapi terus bertumbuh, berakar di dalam kehidupan kita. Simpan sampai dihafal, tapi buahnya tidak dapat dirasakan, tidak manis buahnya. Hati-hati Bapak Ibu Jemaat Tuhan, banyak mendengarkan firman Tuhan tapi buahnya tidak manis. Hati-hati. Ketika firman itu berakar, maka hidup kita dapat menjadi kuat serta berbuah di dalam Dia. Berakar di dalam firman, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, penting untuk kita perhatikan bersama. Akar kita selama ini disirami oleh apa? Apakah dengan firman? Apakah dengan sosial media? Menguatkan akar kita dengan hal-hal duniawi tidak membuat kita kuat menghadapi hidup ini, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Hal-hal di dunia tidak bersifat kekal. Ada masanya. BBM, aplikasi BBM maksud saya, dulu begitu hits, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Sekarang tidak dipergunakan lagi. Bahkan dulu WhatsApp, setahu saya dulu WhatsApp itu sudah digunakan, tapi tidak begitu hits karena ada BBM. Nah sekarang BBM, WhatsApp hits, ya, menjadi aplikasi yang utama. Semua ada masanya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Jangan menyirami akar kita dengan hal-hal duniawi, tapi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan kekal adanya. Orang sekarang mengatakan firman-Mu itu tidak asli, Alkitab-Mu tidak asli, berapa kali melakukan revisi, banyak sekali bahasanya. Lihat punyaku, satu bahasa, langsung dari surga. Saya tanya, kau mengerti kitabmu? Tidak. Oke, katanya itu bahasa dari surga. Kau mengerti? Tidak. Saya bilang, umatku, asik sekali, orang-orang Kristen yang bagi kalian itu Alkitabnya sering direvisi, tapi banyak mengubahkan hidup orang-orang. Firman Tuhan berdampak besar bagi hidup orang-orang Kristen. Saya mau tanya Bapak Ibu Jemaat Tuhan, apakah firman Tuhan berdampak dalam kehidupan Bapak Ibu Jemaat Tuhan selama ini? Berdampak Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Ayat emasnya masih ada? Halo? Ayat emas yang dibagikan awal tahun ada? Atau
digulung-gulung, tidak tahu di mana ada ayat kamar saya tempel di pintu kamar saya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ayat kamarnya bagaimana? Nah, Bapak Gembala tempel di Alkitabnya. Halo, digulung-gulung masuk dalam ini, baju masuk laundry, hilang, lepas. Dulu kami ayat kamarnya. Itu Ibu Erna punya serta gulung-gulung kecil. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan pernah mengabaikan firman Tuhan. Berakar di dalam firman Tuhan membuat kita menjadi kuat. Mari kita buka Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Bagaimana kita semakin berakar di dalam Kristus. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Oke, di sini banyak anak remaja. Saya mendengarkan suara anak remaja untuk membacakan ini. Ya, jangan menjadi jemaat yang pasif. Ya, kalian sudah besar, sudah gede semua, sudah tahu membaca. Ayo, anak-anak remaja dan pemuda. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yang remaja ya. 2, 3. Yang remaja Bapak Randy ya. Ayo, yang remaja. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan berikan tepuk tangan untuk anak-anak. Haleluya, itu dong. Jangan main HP terus. Ya, ibadah ya. Ibadah tidak sampai 2 jam. Ya, lepaskan itu HP, kecuali buka Alkitab. Ya. Nah, dari ayat ini jelaslah bahwa kita harus tetap dalam Kristus. Mempunyai pengertian kita harus tetap di dalam firman itu sendiri, Bapak Ibu jemaat Tuhan, karena memang Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Kita harus tetap di dalam firman Tuhan. Kita hidup di negara di bawah naungan undang-undang, dan kita juga harus taat itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Namun tidak lupa juga dengan firman Tuhan. Penting untuk kita tetap hidup di dalam firman Tuhan, menjadikan hidup kita lebih baik lagi, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jangan seperti halnya apa yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 23. Hari ini kita banyak buka firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Firman Tuhan tidak boleh berlalu di dalam kehidupan kita. Kita harus berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Jemaat Tuhan, perhatikan, kita tidak bisa bangun, kita tidak bisa bertumbuh jika kita tidak terlebih dulu berakar di dalam Yesus. Bagaimana kau katakan dirimu, saya bertumbuh dalam Yesus, tapi akarmu bukan Yesus sendiri, akarmu bukan firman Tuhan. Saya bertumbuh dalam Yesus, tapi akar kita bukan dari Yesus. Kita tidak bisa dibangun di atas Kristus jika kita tidak terlebih dulu berakar di dalam Yesus. Kita harus menyatu dengannya melalui iman yang hidup, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Maka barulah kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Yesus, ke arah Bapa di sorga. Ya, banyak hal yang telah diajarkan bagi kita ya, sesuai dengan kaidah-kaidah ajaran Kristen yang dengannya kita telah pelajari, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, kita perlu cermati Bapak Ibu jemaat Tuhan bahwa pendidikan yang baik memberikan pengaruh yang baik pada keteguhan hati kita. Firman Tuhan baik adanya, maka dalam proses pertumbuhan kita harus baik juga, Bapak Ibu jemaat Tuhan, agar kita Yesus
Dalam proses pertumbuhan kita, Yesus berbuah bagi kemuliaan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, setelah kita berakar di dalam Kristus, selanjutnya kita harus dibangun di atas Kristus. 3 hal yang tidak boleh dilupakan: berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ya, setiap aspek kehidupan kita, rohani kita, jiwani kita, jasmani kita, pernikahan kita, keluarga kita, keuangan kita, usaha kita, dan sebagainya perlu dibangun di atas Kristus. Ada yang tidak sepakat? Bertobat. Yang tidak dibangun di atas Kristus pasti mengalami banyak masalah. Ya, kita juga tidak bisa sama sekali. Usaha kita dibangun di atas Kristus pasti juga ada masalah. Tetapi tidak membuat kita menjadi gila. Dibangun di atas Kristus artinya membawa setiap aspek kehidupan kita agar berpusat pada Kristus, bukan pada diri kita sendiri. Menjadi Kristus sentris, bukan egosentris. Sama-sama katakan dengan saya, Kristus sentris, bukan egosentris. 2, 3. Kristus sentris, bukan egosentris. Asik sekali. Jemaat Tuhan mulai aktif ya, haleluya. Tahun baru harus lebih aktif lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, setiap aspek kehidupan kita ya menjadi sesuai dengan kehendak Kristus, dan otomatis akan berbuah lebat bagi kepentingan kerajaan Allah. Kita masuk di dalam pembahasan berbuah. Tadi berakar, akarnya apa? Mendekat sama Pak Dodi. Bukan, mendekat sama suami. Akar kita apa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Mendekat sama istri. Mendekat sama gebetan. Mendekat dengan Kristus. Hidup di dalam Kristus. Kita masuk dalam pembahasan berbuah. Tuhan mencari buah dari kehidupan kita. Amin. Tuhan mencari buah dari kehidupan kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bukan pohon yang berdaun lebat, bukan pakaianmu yang begitu mahal, Louis Vuitton, Chanel, ya. Jemaat Tuhan ini banyak pakai yang berganti merek ini. Luar biasa ya, jemaat Tuhan diberkati. Ya, Tuhan mencari buah dari kehidupan kita, bukan pohon yang berdaun lebat. Ada lagu religi ya tentang itu. Lagu religi agama sebelah. Oke. Dalam Matius 21 ayat 18 sampai 19 diceritakan mengenai Yesus yang mencari buah dari pohon ara yang terlihat lebat, tetapi ia tidak menjumpai satupun buah. Akhirnya Yesus mengutuk pohon tersebut. Dalam perumpamaan mengenai penabur, kita semua tahu hanya yang ditaburkan di tanah yang baik yang akhirnya dapat berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Kita buka Matius 13 ayat 23. Ya, Matius 13 ayat 23. Kita baca bersama-sama 2, 3. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu dia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Luar biasa ya kalau kita berbuah. Bagaimana buahnya Bapak Ibu selama ini? Apakah dapat dinikmati oleh semua orang? Apakah berbuah manis ataukah pahit? Sudah bertahun-tahun ikut Kristus tapi buahnya tidak pernah nampak. Tanah yang baik adalah gambaran dari orang yang bukan sekedar mendengar firman, tetapi ia juga mengerti dan melakukan firman yang ia dengar sehingga ia dapat berbuah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, berbuah juga berbicara mengenai berkat yang mengejar kehidupan kita. Siapa yang bisa tahan kalau Tuhan yang sudah kasih berkat? Tidak ada yang bisa tahan, tidak ada yang bisa tangis. Kedatangan Tuhan sudah
sudah tidak lama lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan, tidak ada yang tahu. Walaupun film-film sudah memprediksi akan hari kiamat. Bapak Ibu ingat ya, hari kiamat tahun berapa? 2012. Tidak ada. Ini kita sudah masuk di tahun 2024, tidak ada. Itu adalah prediksi-prediksi orang-orang duniawi, ya. Mereka beriman akan terjadi kiamat di tahun 2012. Tapi Tuhan katakan, tidak, belum waktunya. Ya, saya yang menentukan, bukan manusia. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Karena itu mari kita berusaha untuk terus berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Dia dengan pertolongan dari Roh Kudus. Ini yang menjadi perhatian kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sebelum saya tutup, penghambat dari pertumbuhan akar dan buah. Apa yang menghambat pertumbuhan akar dan buah itu Bapak Ibu jemaat Tuhan? Kita buka dalam Amsal 13 ayat 20. Kaum bapak, kaum pria baca. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. 2 Korintus 6 ayat 14a. Kaum perempuan, kaum ibu, silakan baca 2 Korintus 6 ayat 14a. 2-3. Janganlah kamu membuat pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan 14a Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. 1 Korintus 15 ayat 33. Kembali anak-anak remaja, seimbang ya, semua dapat. 1 Korintus 15 ayat 33. Ayo anak-anak remaja, 2-3. Kesimpulannya, penghambat pertumbuhan akar dan buah adalah pergaulan yang salah yang berdampak buruk bagi pertumbuhan rohani kita. Anak-anak remaja, ingat pergaulanmu, hati-hati, telaah dengan siapa kita berteman. Jangan sampai membuat kita menjauh dari Tuhan Yesus. Ya, ibu-ibu perhatikan juga anak-anaknya, jangan karena dia sekolah Kristen hidupnya baik-baik saja. Ya, ada salah satu sekolah Kristen tuh ya, geng-geng. Saya dapat cerita dari teman saya, ya teman saya melakukan penelitian di sekolah-sekolah Kristen, masih ada. Ini sekolah Kristen loh, tapi ya masih ada. Ya, hati-hati dalam pergaulan yang berdampak buruk bagi pertumbuhan rohani kita. Jangan sembarang bergaul, bersahabat, bukan hanya kepada anak-anak remaja, tapi kita juga sebagai orang tua, teman-teman arisan kita harus diperhatikan siapa-siapa saja. Ya, jangan membuat kita menjauh dari Tuhan dan tidak memuliakan Tuhan, ya apalagi berbeda prinsip, ya suka berdebat apa segala macam, ya. Dan ini penting juga, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Bukan berarti beda agama, tidak, tapi tidak searah dengan firman Tuhan, tidak seimbang. Ya, orang-orang pikir tidak seimbang, oh tidak seagama. Bukan hanya berbicara tentang itu. Istrinya mau melayani Tuhan, suaminya tidak mau, ya sibuk kerja, sibuk bisnis, itu nggak seimbang Bapak Ibu jemaat Tuhan. Istrinya mau memuliakan Tuhan, suaminya nggak mau, itu nggak seimbang. Ya, bukan hanya berbicara tentang beda agama Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, buanglah semua yang menghambat pertumbuhan rohani kita, yang menghambat akar kita, sehingga kita susah bertumbuh dan tidak menghasilkan buah yang lebat dan buah yang manis. Kita buang semua setiap dosa kita, ya, kedengkian, kejahatan, semua hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita, dan terimalah firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang tidak pernah jauh dalam kehidupan kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, firman Tuhan kuasanya tetap, walaupun kita malas-malas tidak pernah buka firman Tuhan, kuasanya tetap. Ya.
Jika akar kita kering, artinya apa? Hubungan kita dengan Tuhan tidak beres. Kita tidak tertanam dalam firman, tidak mengalami urapan Roh Kudus, akhirnya hidup kita kering dan mati secara rohani. Kita rajin ke gereja setiap minggu, kerohanian kita bagaimana Bapak Ibu jemaat Tuhan? Sudahkah berakar sungguh-sungguh di dalam Kristus, di dalam firman Tuhan? Sudahkah kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Yesus? Dan sudahkah kita berbuah lebat bagi orang-orang di sekitar kita, berdampak bagi orang-orang di sekitar kita? Pak Gembala selalu katakan, jangan hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku. Ya, bukan perebut, tapi menjadi pelaku. Tuhan memanggil kita supaya akar kita semakin kuat dan berbuah semakin lebat, supaya kita selalu memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, membawa banyak orang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat, Pak Sony dalam dunia politik bagaimana bisa mengajarkan nilai-nilai kerajaan surga dalam dunia politik. Kita dalam bisnis, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam bisnis, dalam usaha, bagaimana kita membawa nilai-nilai kerajaan surga dalam bisnis kita. Apapun pekerjaan kita, mari kita selalu bawa nilai-nilai kerajaan surga dalam setiap pekerjaan kita. Kita berdoa, saya minta Pendeta David pimpin kita di dalam doa. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu sungguh luar biasa. Ajar kami Tuhan untuk tunduk, setia dan taat kepadamu akan kebenaran firman-Mu, agar kami bertumbuh, berakar dan berbuah-buah. Siapakah kami ini Tuhan? Ajarlah kami untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar saja Tuhan. Setiap kami mendengar firman Tuhan, tetapi ajarlah kami Tuhan, agar firman itu Tuhan menjadikan hidup kami berbuah-buah di dalam Engkau, untuk kemuliaan bagi nama-Mu, untuk kehidupan rumah tangga kami, pekerjaan, bisnis, apapun Tuhan, kami kembalikan kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Evangelis Resa, urapi dia secara khusus Tuhan, dalam setiap pelayanan Tuhan percayakan kepadanya. Biarlah kehidupannya semakin hari semakin takut akan Engkau, dan menjadikan nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan. Bahkan kami semua seluruh jemaat Tuhan, setiap minggu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Setiap hari Jumat juga kami memuji memuliakan nama-Mu, dan dimanapun kami berada, kami menjadi terang dan menjadi garam di tengah-tengah kami berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan bersyukur akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang menikmati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Syukur kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya sekali lagi kita satukan hati dan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah diberkati dengan pujian penyembahan, dan kami sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan saatnya kami akan menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, mari Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan, memberkati setiap persembahan yang kami berikan Bapa, baik itu korban syukur, baik untuk operasional gereja, baik untuk diakonia. Tuhan memberkati. Kami percaya Bapa, apa yang kami tabur Tuhan memberkati berkali lipat ganda. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang mengembalikan persepuluhan mereka. Tuhan, kami percaya janji firman Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat-Mu Tuhan, sampai umat-Mu berkelimpahan, dan Tuhan menjauhkan mereka dari belalang-belalang pelahap. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap persembahan kami pagi hari ini, dan kami
berdoa, biarlah semuanya boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kotak yang sebelah sini Bapak Ibu Saudara seperti diumumkan minggu lalu untuk pembelian sound system. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan hambanya Evangelis Resa, Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan pada pagi siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama-sama kami. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Hari Jumat kembali kita akan berjumpa bersama-sama di Menara Doa di lantai 12 di Hotel Malio jam 7 malam sampai dengan selesai. Sekali lagi, Menara Doa, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan boleh bergabung setiap hari Jumat jam 7 malam di lantai 12. Dan kemudian minggu depan, di minggu terakhir di bulan Januari ini, kita akan dilayani oleh hambanya Evangelis Mirna Tangke Padang jam 10 pagi di tempat ini. Dan ibadah sekolah minggu bagi anak-anak yang punya anak-anak sekolah minggu boleh bawa bersama-sama, boleh datang dan beribadah bersama-sama. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama kepada Ibu Gisela. Boleh membawa kita dalam doa. Hari Jumat Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau dalam kehidupan kami. Setiap hari Tuhan kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah, kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Kami berdoa ya Bapa, biarlah umat-Mu, biarlah setiap kami di tempat ini Bapa boleh berakar, boleh bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya biar firman-Mu itu Tuhan terus hidup di dalam kehidupan setiap kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh para pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. Urapan yang baru, damai sejahtera, sukacita-Mu melimpah bagi setiap yang melayani Tuhan. Bahkan kami percaya Engkau berikan kesatuan hati, kesatuan roh di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah Bapa, Engkau terus memberikan kerendahan hati, bahkan motivasi yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Bapak Gembala, Ibu Gembala,
Bapak Wakil Gembala, Ibu Wakil Gembala, Tuhan memberkati hamba-Mu yang Kau pilih di tempat ini. Kami percaya urapan yang baru itu menjadi bagian hamba-Mu. Apa yang mereka kerjakan di tempat ini Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati, menyertainya. Bahkan Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, beban yang mereka pikul berat Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan berjanji menyertai umat-Nya. Tuhan akan membawa pelayanan di tempat ini berkembang ke kiri dan ke kanan. Bahkan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kirimkan jiwa-jiwa yang baru tempat ini Tuhan. Jiwa-jiwa dari timur, selatan, barat, kota Makassar, Tuhan Kau kirimkan ke tempat ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, bukan hanya jemaat-Mu Tuhan, bahkan pengerja, para pelayan Tuhan, yang sungguh-sungguh rindu dan haus akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat tempat ini, kami boleh pakai beribadah. Tuhan kiranya memberkati tempat ini, memberkati pemilik hotel ini Tuhan. Bahkan setiap karyawan yang ada di tempat ini, Tuhan nyatakan kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Kami percaya ketika kami beribadah, Roh Kudus melawat seisi tempat ini, sekitar tempat ini pun Tuhan. Sebab tidak ada perkara yang sulit di hadapan Tuhan, yang mustahil Tuhan. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami menyerahkan juga Tuhan buat kehidupan umat-Mu, jemaat GBI Anugerah secara khusus di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati, menyertai kehidupan sepanjang minggu ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu menyertai kehidupan mereka, baik itu bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, keluarga demi keluarga, anak-anak remaja, pemuda, anak-anak sekolah minggu, mereka yang lanjut usia, Tuhan memberkati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan senantiasa memelihara kehidupan umat-Mu di tempat ini. Segala usaha pekerjaan Kau memberkati, dan biarlah kehidupan umat-Mu boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, mungkin ada yang sakit Tuhan. Di tempat ini kami bersehati Bapa, oleh bilur-bilur-Mu Engkau sudah sembuh. Tuhan Yesus menjamah setiap yang sakit, yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Kami berdoa Tuhan, yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukakan lapangan pekerjaan, memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat bangsa Indonesia, buat pemerintahan kami Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, kami sedang dalam masa-masa kampanye Tuhan, politik, pemilu. Kami percaya Tuhan, Engkau mendahului kami, memberkati bangsa ini, biar ada keamanan, ketertiban di dalamnya Tuhan. Engkau sendiri yang bertahta atas bangsa kami, bertahta atas pemerintahan kami. Kami berserahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami percaya Engkau, biarlah ada pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan, yang boleh memimpin bangsa ini, yang terbaik Tuhan bagi bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap yang terpilih Tuhan, mereka boleh benar-benar mengasihi Engkau Bapa. Makasih Tuhan Yesus. Sepanjang minggu ini kegiatan-kegiatan kami Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Baik itu menara doa kota Tuhan setiap hari Jumat, ibadah sekolah minggu, bahkan ibadah raya minggu depan Bapa. Engkau mendahului setiap kami, Engkau hadir melawat kami. Bahkan kami percaya hadirat-Mu membawa kesembuhan, pemulihan dan kelepasan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami Bapa di hadapan-Mu, syafaat kami, dan kami bawa semuanya Tuhan hanya bagi nama-Mu saja, dan kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Sekarang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan.
dan berjalanlah denganku. Haleluya. Haleluya. Beri sorak-sorai yang meriah. Haleluya. Haleluya. Bapa, Engkau mendengarkan seruan umat. Mereka rindu. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu di tempat dengan berjalan bersama mereka, sehingga kami tidak tersesat. Tuhan mengikut Engkau. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Hamba percaya Engkau selalu memberkati setiap pujian umat-Mu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Bahkan setiap umat-Mu sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu, sehingga mereka yang datang dengan lemah dikuatkan oleh firman-Mu, yang terbelenggu dilepaskan oleh kuasa darah-Mu, dan yang susah sudah dihiburkan oleh Roh Kudus-Mu, dan yang datang dengan berbagai sakit penyakit. Setiap kami yang percaya kepada-Mu, kami percaya kuasa penyakit sudah dikalahkan di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilur-Mu setiap kami sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami kembali membawa berkas-berkas yang baru. Kami kembali membawa sukacita, damai sejahtera, dan keluar dari tempat ini kami semakin menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, sehingga janji-janji firman-Mu digenapi di dalam kehidupan umat-Mu yang Engkau kasihi. Sebelum kami berpisah untuk bertemu kembali Tuhan di dalam ibadah-ibadah yang akan datang, izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Engkau kasihi. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percayamu untuk menerima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua belah tangan-Mu ke hadapannya. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masuk-Mu, dibiarkan musuh-Mu maju berperang melawan Kau terpukul kalah olehnya, dan apa saja yang Kau kerjakan Tuhan berkati, sehingga Kau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.